Selamat siang semuanya. Selamat datang di Indonote Channel. Eh, Hari ini saya akan bicara tentang crypto wallet. Sebenarnya ini sangat basic ya, tentang crypto wallet ini, tapi ternyata banyak sekali yang bertanya. Pertanyaannya misalnya adalah hot wallet itu apa, cold wallet apa, berapa yang harus saya simpan, terus kemudian yang paling aman yang mana, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Anda lihat sorry, Anda lihat di sebelah kiri, ada panel sebelah kiri, itu adalah apa yang akan saya bicarakan nanti. Basically Anda baca juga sudah Anda tahu kira-kira arahnya kemana. Jadi kalau Anda sudah tahu ya tidak usah diteruskan. Di subscribe aja atau di klik like saja, and thank you. Sebelah kanan, panel sebelah kanan, saya tidak tampilkan trading saya, tapi ya biar buat ngeliat-ngeliat, saya tampilkan harga Bitcoin saat ini. Hari ini tanggal 17 ya, 17 Mei itu hari Selasa. Alright, kita mulai. Teman-teman, untuk pertama-tama mungkin saya ingin menjelaskan apa itu crypto wallet ya. Pada dasarnya crypto wallet adalah tempat atau alat atau software untuk menyimpan crypto aset. Apakah itu Bitcoin, apakah Luna, apakah apa. Nah, kita itu butuh tempat untuk menyimpannya. Seperti juga misalnya Anda punya uang. Uang itu Anda mau simpan di mana? Anda bisa simpan di dompet, Anda bisa simpan di bank misalnya. So, kalau di fiat itu bank itu sendiri. Tapi kalau di crypto wallet mau bank mau dompet biasa, nah itu dinamakan dompet semuanya. Nah, ada kata-kata menyimpan di sini, saya kasih quote unquote. Artinya apa? Sebenarnya Anda tidak menyimpan cryptocurrency itu di situ. Jadi katakanlah Anda punya wallet ya, terus kemudian Anda transfer kripto Anda ke wallet tersebut. Kriptonya sendiri itu nggak pindah ke wallet Anda, enggak. Hanya pencatatan saja. Kriptonya sendiri ada di awang-awang sana, ada di cloud sana, ada di blockchain sana. Semua orang yang mengetahui alamat Anda, alamat blockchain Anda, atau alamat dompet Anda, itu bisa lihat berapa jumlah yang Anda miliki. Bahkan mereka bisa lihat kemana ini pernah ditransfer. Jadi jangan berpikiran bahwa menyimpan ini Anda seperti menyimpan uang. Anda dapat uang, ngambil uang dari bank, terus Anda simpan di dompet. Semua orang nggak tahu berapa isi dompet, kan gitu. Kalau ini beda. Anda simpan, yang Anda simpan itu kriptografiknya saja. Tapi jumlah dan segala macam itu ada di blockchain sana. Ngerti ya kira-kira ya? Kalau nggak ngerti, Anda tulis saja di bawah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Alright, itu sebenarnya namanya crypto wallet ya. Dan crypto wallet ini macam-macam jenisnya. Ada jenis yang kustodial dan ada jenis yang non kustodial. Jadi wallet itu dipisah jadi dua saja, kustodial dan non kustodial. Kustodial ini apa? Kustodial itu adalah cara Anda menyimpan itu melalui pihak ketiga. Anda nggak nyimpen sih, tapi maksudnya lebih dibilang titip gitu. Misalnya di bank, Anda punya duit Anda simpen di bank, Anda titipkan di bank. Bank memberikan jaminan bahwa kalau Anda menarik uang tersebut nantinya, maka uang Anda akan bisa ditarik aman. Kata banknya begitu. Begitu juga di cryptocurrency. Kalau misalnya Anda menyimpannya di exchange, misalnya nih Anda beli cryptocurrency tapi tidak Anda tarik, Anda biarin aja di exchange. Artinya
Anda menitipkan uang Anda atau cryptocurrency Anda di exchange tersebut. Dengan janji bahwa kalau Anda nanti menarik cryptocurrency tersebut, mereka akan memberikannya. Ingat kata-kata ada janji. Jadi mereka berjanji. Tapi kalau ada force major, misalnya nih di bank, kalau ada uang Anda di bank, terus kemudian banknya bangkrut dan itu tidak dijamin oleh pemerintah, hilang duit Anda. Begitu juga Anda di exchange-nya dihack, duitnya diambil sama hacker, hilang cryptocurrency Anda. Dia berjanji dulunya untuk mengembalikan, tapi kalau sudah hilang bagaimana? Nah, kustodial ini artinya adalah Anda tidak memegang kuncinya secara langsung. Anda tidak bisa dengan mudah tanpa persetujuan mereka itu memindahkan aset Anda. Itu namanya kustodial. Ada pihak ketiga yang Anda butuhkan untuk membantu Anda mentransfer atau memindahkan kripto aset Anda. Itu namanya kustodial. Not your key. Key-nya ada di mereka. Mereka yang punya kunci. Nah, disinilah ada pepatah ya atau omong-omongan yang sangat terkenal, not your key, not your coin. Artinya apa? Karena Anda tidak punya kunci, yang punya kunci orang lain. Kalau misalnya hilang, ya sudah, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini juga jadi masalah karena gini, kalau misalnya Anda menitipkan uang tersebut atau cryptocurrency tersebut ke pihak ketiga, kira-kira boleh nggak mereka itu menjualnya atau meminjamkannya? Itu kripto Anda loh ya, aset Anda loh ya. Boleh nggak mereka menjualnya atau meminjamkan kepada orang lain? Boleh. Karena apa? Karena mereka berjanji bahwa kalau misalnya Anda menarik uang tersebut, bisa. Tapi sebelum Anda tarik, ini aset bisa saya apain aja, bisa saya pinjemin, saya bisa jual dulu, nanti saya belikan, terus kemudian kalau Anda tarik baru saya kasih. Gitu. Itu namanya kustodial. Alright? Oke, tipe yang kedua itu adalah non-kustodial. Non-kustodial ini apa? Non-kustodial ini ya kuncinya Anda pegang sendiri. Artinya Anda menyimpannya sendiri. Tidak ada pihak lain yang Anda butuhkan untuk mentransfer aset Anda. Non-kustodial itu seperti itu. Jadi, your coin, your key. Anda transfer kemanapun terserah, Anda jual terserah. Itu semuanya Anda lakukan dengan diri sendiri, tanpa bantuan orang lain. Itu namanya kustodial. Nah, non-kustodial. Nah, di non-kustodial itu ada dua jenis wallet. Yang pertama adalah hot wallet, yang kedua adalah cold wallet. Sorry, maaf. Agak batuk. Apa beda dari hot wallet dan cold wallet ini? Dinamakan hot wallet itu kalau misalnya wallet Anda, dompet Anda itu terhubung dengan internet. Biasanya Anda download apps ya, terus kemudian apps-nya tersebut terhubung dengan internet, Anda menaruh di situ. Meskipun Anda punya kuncinya, tapi ini bisa dikatakan hot karena ini selalu terhubung dengan internet. Di handphone Anda itu kan internet setiap waktu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kecuali baterainya mati gitu. Nah, itu dinamakan hot wallet. Dinamakan cold wallet itu karena dia atau wallet Anda tersebut
tidak tergantung dengan internet atau tidak tersambung dengan internet. Anda hanya menyambungkan dengan internet ketika Anda akan bertransaksi. Hot wallet, mau Anda akan bertransaksi atau tidak, tetap terhubung dengan internet. Oke ya, jadi itu namanya hot wallet dan cold wallet. Oke, sekarang contohnya apa? Saya mulai dari kustodial dulu. Kustodial itu contohnya misalnya kalau Anda mau beli Bitcoin ya di Luno misalnya. Anda kan beli terus kemudian di Luno itu ada catatan Anda tuh. Berapa Anda miliki? Atau di Indodax atau di toko kripto. Di situ tiap kali jual beli Anda akan melihat berapa jumlah uang Anda atau kripto Anda. Atau keduanya. Kalau Anda nggak tarik itu dari exchange, itu berarti aset Anda semua itu Anda titipkan ke exchange tersebut. Itu kustodial. Contoh kustodial itu begitu. Non-kustodial, hot wallet contohnya apa? Contohnya Anda download apps misalnya Samurai, misalnya Moon, macam-macam. Anda download ke handphone Anda dan Anda memiliki kuncinya untuk masuk ke situ. Kunci ini bukan hanya password ya. Ada yang pakai seed phrase, ada macam-macam. Anda itu semuanya memegang sendiri kunci-kunci tersebut. Anda masukkan uang Anda ke hot wallet tersebut dan Anda dengan mudah, karena dia selalu terhubung dengan internet, maka Anda bisa lebih mudah untuk bertransaksi. Oke, jelas ya. Untuk cold wallet ini biasanya hardware ya. Hardware itu contohnya adalah Ledger, adalah apa lagi ya, Trezor, macam-macam bentuknya hot wallet. Bentuknya hardware biasanya. Handphone juga bisa Anda jadikan cold wallet. Caranya apa? Anda Anda download apps, habis itu Anda matikan tuh internetnya. Anda simpan aja di laci gitu ya, sudah. Bisa begitu. Alright, so that's a hot wallet, that's cold wallet. Nah, ini pertanyaannya yang banyak adalah mana yang cocok untuk saya ya? Berapa banyak yang harusnya saya simpan di masing-masing tersebut. Jadi kalau misalnya ada 3 tipe itu sebenarnya untuk meng-cater kebutuhan masing-masing dari kita. Di bawah ini ada table yang bisa saya katakan tipe wallet kustodial ini keamanannya worst atau paling jelek. Kenapa? Kalau misalnya dia dihack, kita juga hilang. Meskipun dia berjanji ngasih, kalau hilang ya sudah. Atau yang punya minggat, ya, atau yang punya meninggal dunia terus kemudian dia nggak share kuncinya ke orang lain, jadi nggak bisa dibuka. Selesai sudah. Oke. Tapi si custodial ini paling gampang untuk transaksi, apalagi trading. Karena trading kan jual beli, cepet banget itu. Dan kadang-kadang tiap kali Anda withdraw uang Anda atau kripto Anda ke wallet Anda dikenakan fee tertentu. Karena memang on-chain itu ada fee-nya, ada cost-nya. Nah, daripada bolak-balik transfer, withdraw, kalau misalkan mau transaksi ya, ini adalah custodial adalah yang terbaik untuk digunakan. Jadi Anda save withdraw fee banyak banget. Nah, tetapi ketika Anda punya kripto yang banyak dan Anda tidak melakukan transaksi atau tidak melakukan trading setiap hari atau ya cuman sekali-sekali, maka saya sarankan jumlah yang Anda taruh di kustodial itu jangan terlalu banyak. Yang cukup Anda buat trading saja tiap hari. Ya.
Jadi tidak tidak perlu misalnya Anda punya kripto miliaran rupiah tapi Anda terus kemudian tradingnya cuma ratusan juta gitu misalnya. Nggak perlu ditaruh di kustodial semua. Kalau misalnya dia dihack, hilang miliaran. Gitu. Nah, kalau misalnya hot wallet non kustodial, ini keamanannya lebih baik karena kuncinya Anda pegang sendiri. Kalau misalnya katakanlah exchange Anda dihack orang, semuanya diambil, uang Anda aman atau kripto Anda aman karena kripto Anda tidak ada di sana. Nah, tapi dari segi untuk trading dan segala macam itu agak repot karena Anda tetap harus withdraw dan transfer. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan ini untuk trading, itu Anda akan rugi cost fee untuk withdraw dan transfernya. Nah, kalau saya bilang hot wallet ini paling tepat digunakan untuk penyimpanan yang short term. Short term itu berapa lama ya? Semuanya tergantung lah ya. Karena bisa aja saya ini kira-kira trading misalnya atau jual beli kripto itu sebulan sekali misalnya. Menurut saya hot wallet non custodial cukup bagus gitu. Atau 2 bulan sekali ya, intinya short term gitu. Kadang-kadang saya harus transfer ke sini, saya harus transfer ke sana. Itu menurut saya yang paling tepat digunakan. Tapi again, menurut saya untuk yang di hot wallet ini kalau misalnya bisa ya jangan terlalu banyak juga. Miliaran rupiah Anda taruh di hot wallet, wah itu bahaya. Karena apa bahayanya? Karena terhubung dengan internet sepanjang waktu. Kalau misalnya ada orang tahu dan Anda dihack atau katakanlah handphone Anda hilang dan kemudian orang bisa membukanya, Anda lupa ngasih password misalnya, ya selesai sudah. Mereka bisa dengan mudah untuk mendapatkan akses dan mentransfer itu semuanya ke wallet yang lain. Nah, cold wallet non custodial itu keamanannya menurut saya the best dibanding 3 ini ya. Apakah ada yang lebih baik daripada cold wallet non custodial? Ya ada. Kalau Anda punya kayak Michael Saylor gitu sudah urusannya bukan ditaruh di cold wallet 1 biji di Trezor gitu, kagak. Ya bisa juga, tapi secara keamanan tidak memadai. Pakai multi signature, kayak multi alatnya ada beberapa, those kind of, dan orangnya harus ada beberapa, those kind of things. Tapi untuk sementara ini cold wallet dari 3 ini is the best dari segi keamanan. Tapi mudahnya transaksi repot. Kenapa? Tiap kali harus Anda colokin itu kabelnya ke internet. Kalau mau transfer colokin, kalau enggak dicabut, those kind of things. Nah, ini bagusnya gunanya untuk penyimpanan yang long term. Misalnya Anda di CA nih ya, saya nggak akan jual lah, pokoknya saya beli, simpen, simpen berapapun. Ini udah paling tepat. Anda masukin aja semua jebret ke sini. Mungkin beberapa tahun kemudian baru Anda jual lagi. Ya, kalau misalnya Anda taruh di handphone Anda hang, Anda lupa ininya, key-nya dan segala macam, repot lah. Ya. Oke, mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. If you have any questions, just put on the comment below ya. Sekarang tanggal 17 Mei dan harga Bitcoin itu 445.697.000 rupiah. Alright, see you next time. Cheers.